Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, silahkan keluarkan buku matematikanya. Selamat belajar. Pada pagi ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Ustin. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar bagaimana merubah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian yang kedua, dari pecahan desimal berubah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, dari pecahan biasa kita rubah menjadi persen. Dan yang keempat, kita akan belajar dari persen dirubah menjadi pecahan biasa. Baik, materi kita yang pertama adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya untuk merubah? Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, merubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, bahkan 1000. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis atau biasa kita kenal dengan cara pembagian bersusun. Untuk lebih jelasnya, Ustazah misalkan memberikan sebuah contoh pecahan pada 3/5 dan 1/4. Kita perhatikan pada pecahan 3/5. Penyebutnya di sini adalah 5. Maka kita rubah penyebutnya menjadi 10. Untuk menjadi 10, maka 5 ini harus kita kalikan dengan 2. Karena penyebut dikalikan 2 untuk merubah, maka pembilangnya pun kita juga harus kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu kita kalikan dengan 2. Karena 5 dikalikan 2 hasilnya 10, 3 dikalikan 2 hasilnya 6, maka bentuk pecahannya sudah berubah menjadi 6/10. Kita ingat, kalau di belakang koma hanya ada satu angka karena nilainya adalah per 10, maka hasilnya adalah 0,6. Kita perhatikan lagi pada pecahan 1/4. Nah, untuk mendapatkan penyebut harus berubah menjadi 10, 100, dan 1000, maka 4 ini harus kita kalikan. Untuk menjadi 1000, 4 tidak bisa karena bilangan berapa ya yang dikalikan dengan 4 yang hasilnya 10, maka tidak bisa. Nah, 4 hanya bisa dirubah dengan cara mengalikan 25. Nah, karena 4 kali 25, penyebutnya akan berubah menjadi 100. Nah, kalau penyebutnya dikalikan dengan 25, jangan lupa pembilangnya pun kita kalikan dengan 25. Sehingga 1 kali 25 itu hasilnya 25. Sehingga hasilnya adalah 25/100. Nah, karena per 100 kita ingat kembali, maka di belakang koma pasti akan ada 2 angka. Sehingga nilainya adalah 0,25. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kita menggunakan cara yang kedua dengan cara menggunakan pembagian bersusun. Kita perhatikan pada pecahan 1/4. 1/4 artinya 1 sebagai pembilang akan membagi 4 sebagai penyebut. Karena di sini 1 lebih kecil daripada penyebutnya, maka 1 ini kita pinjamkan 0. Maka hasil di atas kita kasih 0, Nah, sekarang pembilangnya sudah menjadi 10. Nah, 10 sudah bisa membagi 4. Kira-kira kita cari berapa ya 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10. Tidak boleh lebih dari 10.
Nah, kalau 4 kali 3 hasilnya 12. Kalau 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, maka kita ambil 4 kali 2, yaitu hasilnya 8. Kita masukkan di bawah angka 10. Nah, hasilnya kita taruh 2 di atas. Karena 2 kali 4 hasilnya 8. Baru kita kurangi. 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang 2 apakah bisa membagi 4? Ternyata 2 tidak bisa membagi 4. Karena juga bilangannya lebih kecil, maka 2 kita pinjamkan 0 lagi. Sehingga hasilnya 20. Nah, apakah di atas dikasih koma? Tidak perlu, cukup 1 kali saja. Nah, baru kita lanjutkan. Nah, sekarang 20 dibagi 4 berapa? Ternyata hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Maka kita kurangin lagi. Setelah kita kurangi hasilnya adalah 0. Berarti pembagian ini sudah selesai. Nah, akhirnya kita ketahui kita dapat pecahan 1/4 itu senilai 0,25. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya Ustazah akan tayangkan slide ya di bawah ini berisi tentang video. Silahkan ditonton. Materi selanjutnya kita adalah merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita perhatikan pada bilangan pecahan desimal 0,75. Nah, di belakang koma ini ada 2 angka. Nah, karena ada 2 angka, maka penyebutnya yaitu 100 ya. Karena ada 2 angka. Misalkan di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya adalah seperti 0,5 ini adalah 10. Misalkan lagi di belakang koma ada 3 angka, 0,625, maka penyebutnya kita ganti dengan 1000 ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, kita kembali lagi pada pecahan 0,75. Di sini kita rubah menjadi 75/100. Ini sudah pecahan biasa. Tetapi pecahan biasa ini jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ya, kita mencari bilangan yang sama-sama bisa membagi pembilang dan penyebut. Ustazah ambil contoh misalkan 10. Kalau Ustazah ambil contoh 10 ini hanya bisa membagi penyebutnya saja 100. Tetapi tidak bisa membagi pembilangnya 75. Nah, di sini Ustazah ambil misalkan yang bisa sama-sama dibagi adalah 25. Kenapa? Karena bisa membagi penyebut 100 dan pembilangnya yaitu 75. Sehingga hasilnya adalah 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, 3/4 ini adalah bentuk paling sederhana dari 75/100. Sehingga bentuk pecahan dari 0,75 itu dirubah ke pecahan biasanya adalah menjadi 3/4. Nah, sekarang kita perhatikan pada pecahan desimal 0,5. Ingat ya, karena di belakang koma hanya ada 1 angka, maka dijadikan penyebutnya adalah 10. Sehingga bentuk biasanya adalah, pecahan biasanya adalah 5/10. Nah, 5/10 ini adalah bentuk pecahan biasa. Tetapi ya, jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi alangkah baiknya kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga nilainya nanti lebih kecil lagi, ya. Nah, kita akan mencari di sini bilangan yang sama-sama bisa membagi pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita misalkan ambil 2,
Di sini 2 tidak bisa kita bagi pada pembilang karena di sini 5 hanya bisa dibagi pada penyebutnya yang 10. Maka kita coba ambil bilangan 5 saja karena bisa dibagi pada pembilang dan sama-sama juga pada penyebut. 5 kita bagi dengan 5, 1. 10 kita bagi dengan 5 adalah hasilnya 2. Sehingga bentuk sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Jadi dari nilai 0,5 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasanya adalah 1/2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan biasa menjadi persen. Pada pembahasan sebelumnya, Ustadz Alfian sudah menerangkan persen itu artinya per 100. Artinya, karena per 100, maka penyebutnya kita rubah menjadi 100. Pada bilangan pecahan 3/4, karena 4 penyebutnya, maka kita harus jadikan per 100. Bagaimana? Dengan cara mengalihkan 4 dikalikan 25. Karena penyebutnya dikalikan 25 untuk menghasilkan 100, jangan lupa pembilang juga kita kalikan 25. Sehingga 3 kali 25 adalah 75. Nah, karena sudah penyebutnya per 100, maka bisa dijadikan persen, yaitu 75%. Kita perhatikan lagi pada pecahan 6/10. Nah, kita lihat penyebutnya di sini, Nak. Penyebutnya di sini adalah 10, maka harus dijadikan 100. Untuk jadikan 100, 10 dikalikan 10. Nah, jangan lupa pembilangnya pun juga harus dirubah. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya pun juga kalikan 10. Hasilnya adalah 60/100. Bisa dirubah menjadi 60%. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video yang akan tayang setelah slide berikut ini. Baik, materi terakhir kita adalah merubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini anak-anakku, kita harus merubah persen menjadi pecahan biasa. Kita ingat, pecahan biasanya itu adalah harus dirubah penyebutnya menjadi per 100. Seperti contoh, misalkan 25%. 25% itu kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, ketika 25/100 ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan lagi dengan mencari bilangan yang sama-sama bisa membagi antara pembilang dan penyebut. Kita ambil contoh misalkan 25. Kenapa kita ambil 25? Karena 25 ini bisa membagi pembilang 25 dan penyebut yang 100. Nah, kita lakukan 25 dibagi 25, hasilnya adalah 1. Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, 1/4 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau tidak bisa disederhanakan lagi, berarti 25% itu sama dengan 1/4. Contoh lain kita perhatikan misalkan pada 40%. Nah, 40% kalau kita rubah pecahan biasanya adalah 40/100. Nah, kita sekarang mencari bilangan untuk menyederhanakan 40/100. Kita coba bagi dengan 4. Karena penyebutnya bisa kita bagi dengan 4 dan pembilangnya bisa kita bagi dengan 4. Nah, penyebutnya 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Sedangkan pembilangnya 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Jadi nilainya adalah 10/25. Nah, dari 10/25 ini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau masih bisa, kita masih harus melakukan dengan cara mencari bilangan yang sama-sama bisa membagi antara pembilang dan penyebut. Ternyata
Jawabannya adalah 5. Karena 25 kita bagi dengan 5, hasilnya 5. Dan 10 juga masih bisa dibagi dengan 5, yaitu hasilnya 2. Nah, dari 2/5 ini, apakah bisa disederhanakan lagi? Nah, kalau tidak bisa, berarti sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi, nilainya 40% itu sama dengan 2/5. Nah, anak-anakku, pada materi hari ini dapat Ustazah simpulkan. Yang pertama, untuk merubah pecahan biasa ke pecahan desimal itu dengan cara merubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan sebagainya. Yang kedua, untuk merubah pecahan desimal ke pecahan biasa itu bisa kita lakukan dengan memperhatikan angka di belakang koma. Misal, di belakang koma hanya ada satu angka, maka penyebutnya dijadikan 10. Dan jika di belakang koma terdapat 2 angka, maka penyebutnya kita jadikan 100. Begitu juga dengan misal di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya kita jadikan berapa ya? Ya, betul, kita jadikan 1000. Nah, untuk materi yang ketiga adalah untuk merubah pecahan biasa ke persen, penyebut pada pecahan dijadikan 100. Dan materi kita yang terakhir adalah untuk merubah persen ke pecahan biasa, jadikan bentuk pecahan dengan penyebutnya 100. Baru carilah bilangan yang dapat menyederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Baiklah anak-anakku, untuk mengetahui pemahaman sejauh mana materi yang telah kalian kuasai pada hari ini, Ustazah akan memberikan tugas di mana tugas ini silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian kumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan yang belum kalian mengerti atau belum kalian kuasai, silahkan tanya langsung kepada wali kelas masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Selebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.